Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Natal buat kita semua. Selamat kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Dan kita bersyukur pagi hari ini kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar bagi kita, sehingga kita masih ada. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih. Tuhan terlalu baik di dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur terima kasih pada Engkau Tuhan. Amin. Atas kasih anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau yang selalu mengasihi kami Tuhan Yesus. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang ada di surga, hari ini adalah hari kelahiran-Mu Tuhan. Kami berkumpul di rumah-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Ini semua atas kasih anugerah-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Tuhan, Kau pimpin kami, ibadah kami Tuhan Yesus, dari permulaan hingga selesai Tuhan. Urapi kami semua yang ada di sini dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan, rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kita basyaka kedaratan darahit, kita rasik, kita basik, kita. Kami percaya Tuhan, pagi ini Kau ada bersama dengan kami. Haleluya, kita basyaka darah basik, kita basik, kita basik, kita basik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami terus Tuhan. Kami terus Tuhan ke jalan kami yang benar Tuhan Yesus. Terangi jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu lebih dalam. Haleluya. Pagi hari ini kita menyambut hari kelahiran Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Natal adalah Yesus. Natal adalah berbicara tentang Yesus yang ada di dalam hati kita. Dan pagi hari ini hadirkan Yesus di dalam hatimu. Katakan Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan Tuhan. Engkaulah pusat kami pagi hari ini Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Haleluya. Yesus, kami puja. Katakan kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tanah. Katakan ditinggikan, ditinggikan dan lagi katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Haleluya. Berdiri di tengah
Sembah dan puji, Roh kita sembah dan puji, sembah dan puji, Roh kita kamu, Yesus Tuhan adalah. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan Yesus kami puja. Yesus kami puja, haleluya. Kami sembah sebagai Raja, haleluya. Berdiri di tengah, ditinggikan. Mari angkat tanganmu, katakan sembah.
sorak-sorak untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Natal bagi kami Tuhan. Engkau ada di setiap hati kami. Dan kami siap untuk bersorak meninggikan memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pusat pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak bagi Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara. Saudara bersukacita pagi hari ini kan? Mana muka yang bersukacita. Berikan senyum untuk Tuhan Yesus. Katakan di sebelah kanan kirimu, katakan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena hari ini Dia lahir bagi kita. Dia lahir dia bagi kita. Amin. Haleluya. Mari bersukacita ya. Mari sama-sama katakan. Lahir untuk kami, Dia lahir untuk
kita merayakan hari yang penuh sukacita pagi hari ini. Kita merasakan bahwa Dia ada, Dia hadir. Natal itu adalah Yesus yang ada di dalam hati kita. Alami Yesus, alami pribadinya di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar setiap tahun kita merayakan hari kelahiran Yesus, tapi benar-benar Yesus ada di dalam setiap hidup kita. Dia akan mengubahkan setiap hidup kita. Dia akan memulihkan setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan. Mari di Natal ini angkat hatimu, arahkan hatimu. Kata Yesus, Engkaulah juru selamat di dalam hidup kami. Engkau juru selamat di dalam hidup
setiap jalan buntu kami Tuhan. Kami menghadapi persoalan yang berat mungkin di tahun 2023 ini. Kami percaya di Natal ini Tuhan, ada mujizat-mujizat yang akan kami alami. Kami boleh melihat kuasa-Mu bekerja bagi kami. Karena Natal ini adalah berbicara tentang Engkau yang hadir di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat hamba-Mu Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami pagi hari ini. Ingatkan kami Tuhan. Tegur kami Tuhan. Nasihati kami Tuhan. Ubahkan kami lewat firman-Mu Tuhan. Yesus, urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, hikmat-Mu, pengurapan yang baru menjadi bagian hamba-Mu Tuhan. Dan kami semua, kami percaya kami sudah diurapi oleh Engkau Tuhan. Kami percaya lewat pujian penyembahan kami, kuasa itu sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami memiliki kemenangan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kami akan siap memberikan korban persembahan yang pertama. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Dari Pulau dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, hari ini tanggal 25 Desember tentu kita merayakan tentang hari kelahiran Yesus Kristus. Sehingga tentu bagi kita semua mengucapkan selamat Natal, selamat Natal. Jadi Natal, saudara, yang akan menjadi pembahasan kita, juga tema kita mengenai selamat Natal. Selamat Natal artinya selamat lahir, atau saudara, Natal artinya lahir ya saudara, karena memang makna kata ini jadi menyempit saudara. Kenapa? Karena memang Natal di zaman abad pertama saudara masih, dan mundur juga sebelum Masehi saudara, itu semua orang pasti menyebut Natal, Natal, selamat Natal, selamat Natal begitu saudara. Jadi kalau saudara lahirnya kapan, orang akan bilang selamat Natal begitu. Nah, tetapi belakangan saudara berubah, Natal ini saya bilang tadi menyempit, akhirnya hanya ditujukan kepada Yesus. Jadi kalau kita bilang selamat Natal, ya pasti ditujukan kepada Yesus ya. Dan Natal sekali lagi artinya lahir. Nah, saudara,
Kita akan membaca terlebih dahulu, saudara, baru saya membawa saudara pada perenungan Natal pada hari ini atau pagi hari ini. Dalam Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18, perikopnya kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18 sampai 25 ya. Mari bangkit berdiri. Ya, di lantai bawah juga ikut bangkit berdiri. Saya baca ayat 18, sudah baca ayat 19 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang lurus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, maksud dia untuk menceraikannya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Saudara begini ya, saudara, kalau saudara lihat dari ayat pertama dikatakan bahwa Maria dan Yusuf ini kan memang saudara sudah bertunangan. Bahkan orang Yahudi ini, mereka punya budaya itu. Kalau saudara lihat di Indonesia agak mirip, mohon maaf ya, agak mirip orang Batak. Orang Batak begini tuh, masih kecil mereka itu ada budaya yang kayak sudah ada jodohnya. Ada nggak begitu? Ada orang Batak sini nggak? Jadi dia bisa nikah dengan ini. Jadi sudah ada kayak begitu sudah. Oh, kamu dengan Pak Iban ini atau bagaimana? Ada begitu. Nah, itu orang Yahudi itu begitu. Jadi dia dari kecil dia sudah tahu. Dia bisa dengan ini, nikah dengan ini, begitu. Nah, tapi saudara, ada satu aturan, bukan hanya budaya, tapi aturan dalam Taurat juga, bahwa orang Yahudi sekalipun sudah tunangan itu, mereka belum boleh tidur sebagai suami istri. Berani ketahuan tidur sebagai suami istri, itu bisa dirajam pakai batu. Saudara, bisa dirajam. Jadi itu disebut bagi mereka itu bahwa kalian telah, dalam hukum Taurat itu sudah disebut kalian telah berzina. Jadi kamu harus dirajam pakai batu. Nah, makanya saudara, coba minta ayat pertama tadi, maksudnya di ayat 18 tadi. Makanya ayat ini berkata begini. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Jadi mereka masih posisi bertunangan, belum suami istri. Ternyata Maria itu mengandung dari siapa, saudara? Roh Kudus. Harusnya kalau istri itu mengandung dari siapa, saudara? Suaminya, kan begitu, saudara. Tapi ini dari Roh Kudus. Nah, begitu. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, makanya ada reaksi daripada Yusuf. Ayat yang berikut 19. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati, jadi tulus, dia tidak mau melakukan yang cemar dan tidak mau mencemarkan juga nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, orang Yahudi itu kalau sudah tunangan berarti saudara itu sebetulnya sudah bisa sudah terikat. Kamu tuh kalau sudah tunangan harus nikah, kamu harus jadi suami istri. Jadi kalau makanya disebut di sini saudara bahwa sekalipun mereka masih tunangan, tapi Yusuf sudah mau menceraikan. Berarti tunangan kita ini harus cerai. Begitu. Kenapa Yusuf mau ceraikan diam-diam? Karena memang selain dia mau jaga supaya si Maria ini, saudara, namanya tidak dicemarkan, kedua dia juga takut nanti bisa dirajam pakai batu.
Nah begitu saudara. Dirajam pakai batu karena Maria sudah hamil. Ayat selanjutnya, ayat 20. Ayat 20 berkata begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Ya, jadi ini kenapa disebut anak Daud? Jadi ini persoalan tentang nubuatan saudara, bahwa keturunan itu yang lahir nanti dari keturunan Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, diulang lagi, sebab anak yang di dalam kandungannya, dalam kandungan Maria dari siapa saudara? Dari Roh Kudus. Nah begitu, dari Roh Kudus. Oke, saudara, saya akan masuk dalam poin pembahasan kita begini. Ada 3 hal saja saudara. 3 hal saudara kita akan bahas tentang perenungan Natal Yesus saat ini. Pertama begini ya saudara, bahwa poin yang pertama kita bahas begini. Natal ini adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Ingat ya, bilang sama-sama saudara. Allah menjadi manusia. 1, 2, 3. Allah menjadi manusia. Bukan manusia menjadi Allah. Jadi urutannya Allah menjadi manusia. Ingat, Yesus itu Allah ya saudara. Dia Allah ya. Kemarin saya sudah jelaskan ada 3 pribadi ya. Allah itu satu tapi 3 pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang menjadi manusia bukan Bapa, bukan Roh Kudus tapi Anak. Nah, Natal bagi kita saudara tentang kelahiran Kristus adalah peristiwa di mana Allah menjadi manusia. Lagu-lagu tadi membawa kita ke sana ya, bahwa Allah menjadi manusia. Tapi saya sedikit koreksi aja dulu. Saya sudah berapa kali dengar, soalnya saya sudah bilang di umum tadi, sempat CWL menyebut tadi mesti dikoreksi sedikit. Jadi tadi bilangnya apa ya? Engkau menjadi Tuhan, begitu ya. Jadi CWL mesti diingat-ingat lagi ya. Jangan menyebut itu. Jadi Yesus, saya bilang lalu, Yesus itu tidak pernah jadi Tuhan. Yesus itu tidak pernah jadi Allah. Yang benar adalah dia Allah jadi Tuhan. Ya, oke. Nah, saya mau katakan begini dulu, saudara. Ada 3 orang, saudara, yang muncul di muka bumi ini tanpa suami istri, itu tanpa hubungan suami istri. Saya bilang tadi kan harusnya kalau orang hamil, saudara, itu pasti dari suami istri ini. Yang pertama itu Adam, saudara. Adam itu hidup di muka bumi ini, itu diciptakan langsung oleh Tuhan. Dibuat dari tanah, kan bagi saudara. Kedua, saudara, siapa lagi saudara? Istrinya Adam. Nah, diambil dari mana? Tulang rusuk, saudara. Jadi tanpa hubungan suami istri. Yang ketiga adalah siapa? Yesus. Yesus, saudara, dari Roh Kudus. Nah begitu. Nah jadi ada 3 orang itu ya saudara, yang di muka bumi ini. Hanya saja saudara bahwa dua ini sudah berdosa. Tetapi ada 1 pribadi manusia yang tidak pernah berdosa. Sekalipun dia dalam kandungan Maria. Maria berdosa, tapi Yesus tidak pernah berdosa karena dari Roh Kudus dan pribadinya adalah pribadi Allah. Bisa paham ya saudara? Nah, kita akan lihat begini saudara, bahwa ini adalah Natal adalah peristiwa yang harus kita ingat saudara, bahwa peristiwa di mana Allah yang kekal saudara, Allah yang adalah Roh yang pribadi Yesus itu, di mana saudara 2000 tahun lalu yang kita terus rayakan seperti sekarang ini saudara, kita rayakan terus 25 Desember ini, bahkan sampai saudara ya seluruh dunia saudara tentu merayakan. Seluruh dunia merayakan tentang Natal ini, saudara, menjadi perenungan bagi kita. Saudara, ada perenungan bahwa kita merenungkan Natal ini adalah peristiwa tentang Allah, saudara, menjadi manusia. Tentu kita akan lihat dari tujuan ya saudara. Jadi bukan sekedar saya mau jadi manusia. Ada tujuan khusus saudara, yang tujuan yang mulia, tujuan yang membanggakan kita. Saya ambil 1 ayat dulu saudara, ambil 1 ayat dulu. Lukas 2 ayat 11. Coba minta Lukas 2 ayat 11 dulu. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hari ini
telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari apa Yesus lahir? Hari apa? Hari ini. Ya, saudara. Jadi kalau orang mau tanya Yesus lahir hari apa, bilang nggak? Jawabannya hari ini. Kalau dia tanya hari Senin, bilangnya hari ini. Kalau dia tanya hari Selasa, ya hari ini. Dia tanya hari Rabu, ya hari ini. Makanya semua hari Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, saya balik lagi ya, saudara, bahwa dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So, lihat ya, yang lahir siapa katanya saudara? Yang lahir Kristus Tuhan. Makanya kalau orang seberang, saudara, kalau bertanya, Tuhanmu kok lahir? Ya memang Alkitab bilang begitu. Memang dia Tuhan. Lahir, datang menjadi manusia. Nah, saudara Islam Tuhan, ini kan memang satu peristiwa yang luar biasa. Coba mundur lagi, saudara, mundur dulu ya. Saya mundur dulu ke Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Mari kita lihat lagi, Yohanes 1. Mari baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman ini Yesus ya, saudara. Pribadi Yesus. Firman itu terus bersama-sama dengan Allah. Jadi dia bersama-sama dengan Bapa ya, firman itu. Dan firman itu adalah apa, saudara? Allah. Jadi sebenarnya penulisannya pada mulanya adalah firman, itu anak. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, begitu ya. Dan firman itu adalah Allah. Tidak boleh firman itu adalah Bapa, bukan. Firman itu adalah Allah. Bapa juga adalah Allah. Roh Kudus juga adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Sampai di situ sudah lihat ya, firman itu dalam ayat 14 pasal yang sama. Mari kita lihat yang firman itu adalah Allah, atau Yesus itu pada mulanya adalah Allah, ayat 14. Mari baca satu bagian pertama saja ya. 2, 3. Firman itu telah apa? Menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi jelas sekali saudara bahwa 2000 tahun lalu, saudara, di mana firman dikatakan saudara bahwa pada mulanya itu sebelum ada penciptaan. Sebelum ada penciptaan apapun, pada mulanya adalah Allah. Yesus itu Allah bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa dan Anak itu adalah Allah, dan yang menjadi manusia adalah firman. Bapa tidak pernah jadi manusia. Roh Kudus tidak pernah jadi manusia. Yang jadi manusia adalah siapa? Firman. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Tapi dalam hal ini saudara, ketika dia menjadi manusia, bukan berarti dia punya Tuhan hilang. Oh, waktu Yesus jadi manusia, Allahnya di mana? Tidak. Allah itu kekal. Haleluya, saudara. Dia tetap, makanya mulailah di sini, saudara, peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Disinilah mulai namanya disebut satu pribadi dua natur. Satu pribadi dua natur. Ya, nah ini sudah kita bahas lalu ya. Nah, kembali lagi saudara bahwa inilah peristiwa di mana saudara Natal bagi kita ini adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Sehingga saudara, kalau orang tanya ya, saya harap jemaat Tuhan sudah bisa jawab. Natal bagi kamu yang kamu pahami apa? So kamu mesti bisa jawab. Kemarin saya membahas 2 poin. Natal adalah peristiwa tentang Allah mengasihi manusia. Natal adalah peristiwa tindakan Allah menyelamatkan manusia. Jadi ini antara Allah dan manusia. Allah dan manusia. Terus lagi, Natal adalah peristiwa Allah menjadi manusia. Yang kita sedang bahas sekarang, Allah menjadi manusia. Dan ini hal yang luar biasa, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa Allah menjadi manusia? Karena saudara, dia punya tujuannya adalah untuk dikatakan tadi, saudara, kembali ke Matius. Coba kita lihat Matius 1 ayat yang ke berapa tadi, saudara? Dia berkata bahwa ayat yang ke 21, coba 21. Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus,
Karena apa saudara, dilihat tujuannya? Karena dialah yang akan apa saudara? Menyelamatkan umatnya dari mana? Dari dosa. Jelas tujuannya. Makanya Yesus itu dikatakan saudara, dia menjadi manusia karena dia mau datang menyelamatkan umatnya dari mana? Dosa. Saudara, di dalam Roma 3:23 tadi malam sempat membaca, tapi kita baca lagi yang ini saudara. Kalau saudara lihat Roma 3:23, 24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sampai situ dulu. Semua orang, dari Adam sampai sekarang, sampai orang yang belum lahir kata Alkitab, masih dalam kandungan pun sudah berdosa. Jadi semua orang sudah berdosa. Sekarang bagaimana lagi mau menebus dosa? Sekalipun saya punya anak, saya tidak bisa tebus dosa dia karena saya juga berdosa. Karena syarat yang menebus dosa tidak boleh berdosa. Kalau mau menebus dosa, kamu tidak boleh berdosa. Jadi manusia semua sudah berdosa. Jadi manusia tidak bisa menebus manusia lagi. Yang kedua, yang harus menebus memang manusia. Tapi tidak bisa kan saudara? Manusia harus menebus manusianya. Tapi manusia semua sudah berdosa. Tapi yang harus menebus manusia. Bagaimana caranya? Selain Allah harus jadi manusia. Amin saudara. Mau tidak mau harus Allah jadi manusia. Makanya saudara, untuk menyelamatkan orang yang percaya begitu banyak dari dulu sampai sekarang, Yesus kalau dia bukan Allah, tidak bisa menyelamatkan. Jadi yang harus menyelamatkan manusia harus manusia Allah. Haleluya saudara. Harus manusia Allah. Karena Allah sudah tidak mau lagi saudara. Kalau hanya dengan Allah, kemarin saya sudah bahas tentang bagaimana Yesaya 59, manusia dan Allah semenjak dan Adam dan Hawa itu sudah terpisah karena dosa. Cuma butuh satu dosa. Sudah tidak bisa lagi bersatu dengan Allah. Tapi bagaimana lagi manusia bisa bersatu dengan Allah? Manusia itu harus ditebus dosanya, harus diselamatkan. Bagaimana cara menyelamatkan? Bagaimana cara menebusnya? Harus ditebus oleh manusia. Makanya Allah harus jadi manusia. Dosa kita sendiri saja kita tidak bisa bayar, saudara. Apalagi dosa orang lain. Makanya ada satu pribadi, yaitu pribadi anak, yang adalah roh, dia datang jadi manusia. Makanya Yesus itu Allah dan manusia. Bisa menebus dosa kita. Ya. Kita lihat coba Efesus 1 ayat 7. Efesus 1 ayat 7. Mari baca. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Di dalam Yesus. Kalau tidak di dalam Yesus, tidak beroleh penebusan. Tadi saya sudah bilang, manusia harus ditebus. Tapi kalau mau mendapat penebusan, harus di dalam Yesus. Bagaimana cara di dalam Yesus? Terima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat hidup. Baru bisa dapat penebusan. Haleluya saudara. Kalau tidak saudara, tidak bisa dapat penebusan. Tidak bisa dapat pengampunan dosa. Itu pengampunan dari Tuhan. Kesesama bisa saja kita dapat pengampunan. Oh, suami bisa menerima pengampunan dari istri, istri bisa dapat pengampunan dari suami, anak bisa dapat pengampunan dari orang tua bisa dapat pengampunan dari anak. Secara horizontal. Tapi kepada Tuhan, ini
pengampunan kepada Tuhan ini mengenai penebusan atau penyucian dosa. Saya pernah katakan, saya bisa diampuni istri, tapi istri tidak bisa sucikan saya dari dosa. Istri bisa dapat pengampunan dari saya, tapi saya tidak bisa sucikan dia dari dosa. Begitu juga sebagai jemaat saudara, saudara bisa mengampuni saya dari kesalahan saya. Saya mengampuni saudara dari kesalahan saudara, tapi saudara dan saya sama-sama tidak bisa menyucikan dosa. Berarti tetap tinggal di dalam neraka kalau begitu. Tetapi syukur ada Yesus yang sudah lahir 2000 tahun lalu. Amin, saudara. Dia sudah datang 2000 tahun lalu menjadi manusia. Jadi ini tujuannya, saudara. Makanya kita bangga, kita punya Tuhan Yesus yang adalah Allah dan manusia. Karena selama Yesus dia tetap posisi Allah, belum menjadi manusia, karya penebusan tidak pernah terjadi. Makanya saudara, kalau orang lain kadang-kala berkata, Tuhanmu itu manusia ya. Ya udahlah, dia belum paham, bilang saja, ya memang begitu Tuhan saya. Amin, saudara. Kan Tuhan Yesus memang dua pribadi, manusia dan Allah. Saudara tidak boleh malu. Yang ada saudara dan saya harus bangga. Amin, saudara. Kita harus bangga Tuhan kita jadi manusia. Karena kalau tidak, saudara dan saya tidak memperoleh ayat ini, tidak memiliki penebusan. Makanya orang sekarang, saudara, berusaha sebetulnya dengan cara bagaimana mau menghilangkan dosa, bagaimana cara menyelamatkan. Banyak orang kadang-kala berusaha berbuat baik. Bagaimana saya mau berbuat baik terus, jangan sampai ada pelanggaran. Tetap saja saudara di lingkaran yang sama. Hari ini mungkin berkurung di kamar terus supaya tidak ada pelanggaran. Hari ini pokoknya saya tidak mau melanggar. Apapun, diam aja di kamar. Hari kedua diam aja di kamar. Ada pelanggaran nggak di sana kira-kira? Kenapa ada pelanggaran? Karena tidak melakukan tanggung jawab. So bisa bayangkan kalau sudah punya suami, diam aja terus di kamar. Kenapa? Mau jaga kesucian. Waduh, kamu ini suami ada tanggung jawab. Atau istri begitu. Kenapa? Saya mau jaga kesucian, diam aja di kamar. Pokoknya dia sudah tidak layani anak-anak, tidak layani suami, dia biarin piring, biarin kotor rumahnya. Mau jaga kesucian, itu pun kamu sudah berdosa. Bisa paham, saudara? Jadi manusia tidak pernah akan lepas dari dosa selain mendapat kasih karunia di dalam penebusan Yesus Kristus. Nah itulah saudara, Natal Yesus datang jadi manusia, harus menebus manusia. Karena sekali lagi, yang harus menebus manusia harus juga dia manusia. Tapi manusia tidak berdosa. Manusia mana tidak berdosa? Hanya manusia Yesus. Amin. Dan tidak boleh juga manusia total. Tidak bisa juga. Karena kalau cuma manusia total tanpa ada pribadi Allah dalam pribadi Yesus itu, dalam natur Yesus yang manusia itu, ya dia tidak bisa menebus, paling menebus satu orang doang. Kan begitu, saudara. Paling dia mungkin, oh ya saya tebus mama saya aja. Karena dia bukan Allah. Makanya karena dia Allah, saudara, dia Tuhan yang jadi manusia, dia punya satu pribadi dua natur, makanya dia berkata, saudara, seentero dunia ini, siapapun yang percaya pada dia, dosanya bisa ditebus oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, jadi perenungan Natal bagi kita, ya saudara. Jadi yang pertama kita bahas ini, Natal adalah peristiwa apa, saudara? Allah menjadi manusia. Yang kedua, saudara, Natal adalah, saudara, jadi perenungan bagi kita. Manusia, saudara, jadi ini terus saya bicara soal antara Allah dan manusia, saudara. Jadi kalau kita ingat terus Natal itu, pokoknya antara Allah, ya pokoknya Natal itu antara hubungan Allah dan manusia, itu aja garis besarnya, saudara, gambaran besarnya. Ya. Natal juga adalah peristiwa, saudara, manusia mencari Allah. Coba kita lihat dulu, saudara. Lukas pasal 2 ayat 8.
Mari kita baca ini. Lukas pasal 2 Mari bangkit berdiri, saudara. Bangkit berdiri, lantai bawah juga bangkit berdiri. Ini panjang, nanti saya jelaskan, tapi perlu dibaca supaya saudara dapat nangkap konteksnya ini. Yang saya bilang, Natal adalah peristiwa manusia datang mencari Allah atau mencari Sang Juru Selamat. Saya dulu ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sebuah sahabat orang surga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Selama malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bersama-sama 2-3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Tuhan berkati. Saya jelaskan ya saudara. Natal saya bilang tadi adalah peristiwa manusia datang mencari Allah atau Juru Selamat. Ini pertama saya bawa mengenai gembala-gembala. Ketika gembala-gembala mendengar itu dari malaikat yang diperintahkan oleh Tuhan memberitahu tentang kelahiran Yesus Kristus yang lahir di kandang domba itu, saudara kita lihat gembala-gembala ini datang mencari Yesus. Ingat, gembala-gembala ini, kalau saya ini gembala sidang. Kalau ini gembala domba, saudara. Domba ternak, saudara. Saudara, gembala-gembala domba ternak ini, saudara, ini kalau strata di Yahudi itu ada strata ya, strata kayak kasta begitu, saudara. Itu mereka adalah golongan paling bawah, saudara. Paling bawah kehidupannya, karena gembala-gembala. Nah, saya punya tujuan maksudnya memberitahu ini, saudara perhatikan ya, bahwa peristiwa kelahiran Kristus yang mencari Tuhan, perhatikan bahwa orang-orang yang dari kalangan bawah datang kepada Yesus, yaitu domba-domba. Jadi dari sini saudara lihat, siapapun boleh datang kepada Yesus dalam peristiwa Natal. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, perhatikan yang akan datang dari, ingat ya, dari strata paling bawah. Mari kita pindah, kita lihat siapa lagi yang datang. Matius 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Mari baca. 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Kita akan fokus di sini adalah orang-orang Majus datang mencari Yesus, menyembah Dia. Tapi di sini akan ada nama Herodes. Herodes ini adalah raja orang Israel, tetapi ini raja apa disebutnya? Dia itu sebetulnya bukan raja keturunan raja-raja Yahudi. Herodes ini adalah raja yang raja boneka saja. Jadi makanya orang Israel itu benci sekali sama Raja Herodes, karena dia itu orang Edom, tidak berdarah Yahudi. Begitu. Justru berdarah Edom, saudara. Ya. Berdarah Arab lah begitu, saudara. Ya. Terus diangkat oleh Romawi, saudara, supaya dia diangkat jadi raja bagi orang Israel. Makanya orang Israel itu benci banget. Makanya kalau saudara pergi ke Israel ya, jangan saudara bilang begini, raja kamu orang Herodes dulu ya. Oh, dia marah, saudara. Mereka benci. Saya tidak punya raja itu. Nah, gitu. Karena itu raja politik saja, saudara ya. Ya, itu sebagai pengetahuan buat saudara. Nah, jadi Herodes itu yang berita ayat 1 tadi, ya. Nah, terus saudara dikatakan bahwa Yesus sudah dilahirkan, bertanya-tanya, tadi mana ya? Tadi ayat 1 ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes ya, datanglah ini orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, orang-orang Majus ini saudara tahu bahwa mereka adalah, ya, ada dua tafsiran. Mereka sebetulnya itu adalah raja-raja, tetapi yang jelas mereka itu adalah orang-orang terpandang, saudara. Orang-orang yang menduduki posisi-posisi tertinggi di dalam satu kerajaan. Nah, mereka itu datang dari daerah saudara, Babel di sana atau Irak begitu, saudara. Mereka datang. Jadi perhatikan ya, gembala-gembala orang Yahudi. Siapa dulu ya? Dari gembala-gembala orang Yahudi, mereka kasta paling bawah, orang miskin. Tapi sekarang kita lihat yang datang lagi siapa, saudara? Orang-orang berpangkat, dan mereka orang Majus bawa apa, saudara? Apa? Emas, kemenyan, mur. Ya. Saudara bawa emas, kemenyan, mur nggak sekarang ini? Mau persembahkan buat Tuhan? Tidak ya, kita balik, saudara. Ya, lewatin itu. Kita lihat, saudara, karena yang memiliki, saudara, orang-orang zaman dulu kalau dia punya emas, punya kemenyan, punya mur, itu orang-orang kaya. Jadi saya maksudnya mau menjelaskan ini sedikit menyebut kaya, karena begini, dari orang yang kasta bawah, secara berpangkat, pada peristiwa kelahiran Yesus, sama-sama mencari Yesus, sama-sama datang menyembah Yesus. Amin, saudara. Dari orang miskin, pasangannya juga dengan orang kaya, sama-sama datang menyembah Yesus. Bisa bilang amin, saudara. Nah, itu juga makanya terbentuk dalam satu gereja. Dalam satu gereja juga saudara harus melihat, memang di dalam gereja juga kadang-kala ada begitu, saudara. Dari orang yang belum punya pekerjaan sampai saudara mungkin sudah posisi direktur, saudara akan ketemukan dalam gereja. Dan semua diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Si gembala tidak berkata, wah kamu orang kaya, kamu orang terpandang. Begitu juga si orang kaya. Dan orang berpangkat tidak berkata, di dalam gereja kamu orang miskin, kamu orang tak berpangkat, tidak boleh di sini. Tidak, sama-sama datang kepada Yesus. Di gereja pun begitu. Amin, saudara. Di gereja sama-sama, apapun saudara, berpangkat atau tidak berpangkat, ekonomi rendah atau ekonomi kaya, semua harus sama-sama seperti gembala dan orang Majus, sama-sama datang menyembah Yesus. Bisa bilang amin, saudara. Jadi peristiwa ini, saudara, bahwa Natal adalah peristiwa manusia datang mencari Yesus atau datang menyembah Yesus. Memang orang-orang Majus ini, dia datang, sudah tentu datang ini ya, sudah datang dalam posisi Yesus itu sudah mendekati umur 2 tahun. Makanya kan ketika balik ayat 1 tadi, ayat 1, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus ke timur. Terus saya minta ayat ke 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Terkejut takut, saudara. Dia takut, dia bukan terkejut, woi puji Tuhan, sudah Yesus sudah lahir. Tidak, dia takut.
Karena dia sudah dengar, wah ini keturunan raja-raja nih. Yesus ini kan kalau dari natur manusia, Yusuf ini kan saudara Maria, ini keturunan dari Daud. Kan raja-raja Israel harus keturunan dari Daud. Nah ketika Herodes dengar, wah yang lahir ini keturunan dari Daud, ini mau jadi raja Israel nih. Jadi dia terkejut ini karena dia kan bukan orang Israel, orang Edom. Wah gawat nih, ada saingan nih. Berarti Israel sudah mau punya raja yang benar nih. Nah dia marah, sebetulnya dia marah. Maka ayat selanjutnya, ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam. Jadi Raja Herodes ini, dia kumpulkan para imam-imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Kenapa Herodes ini kumpulkan ahli Taurat dan para imam? Karena mereka ahli Taurat yang mengetahui di dalam Alkitab ada nubuatan tentang Mesias. Dia tanya, coba kasih tahu saya, di mana akan dilahirkan Mesias itu? Mereka kasih tahu. Ayat selanjutnya, ayat 5. Mereka berkata kepada Herodes, baca 1, 2, 3, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ya, di kitab Perjanjian Lama sudah ditulis itu. Sudah secara teks ditulis di Bethlehem. Ayat 6. Dan engkau Bethlehem, terus baca 2, 3, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Oh, Herodes dengar ini lebih marah lagi dia. Waduh, ini kan di kerajaan Yehuda saudara, ini akan bangkit seorang pemimpin luar biasa. Oh, Herodes marah. Makanya selanjutnya kita lihat ya. Terus ayatnya setelahnya 2, 3. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil siapa? Orang-orang Majus. Jadi setelah dari imam-imam dia dengar berita itu sudah komplit, saudara, dia datang pada orang Majus. Terus baca 2, 3. Itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Nah, bintang ini melambangkan Roh Kudus ya saudara. Kalau dalam pelajaran Alkitab. Jadi dari Irak, dari Babel, saudara, itu Roh Kudus pimpin mereka dengan cara memperlihatkan bintang. Ya, bintang itu Roh Kudus tuntun mereka. Ya, ini ada pelajaran khusus. Jadi dia tuntun. Makanya selalu saya bilang begini, Roh Kudus itu sebagai orang percaya, kita ada Roh Kudus. Pasti Roh Kudus tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Roh Kudus itu kita kalau sudah jadi orang percaya, pasti Roh Kudus akan dorong, tuntun saudara setiap hari Minggu harus beribadah. Makanya kalau ada yang bilang, oh enggak usah ibadah minggu ini, oh saya enggak mau ibadah dulu, itu bukan suara Roh Kudus. Suara siapa saudara? Ya, suara sendirilah. Ya, bukan suara. Kalau memang dia, kita harus ibadah. Kalau kadang-kala orang tuamu galak sama anak, harus ibadah. Sebetulnya itu suara Roh Kudus, bukan suara galaknya orang tua. Amin. Kalau istri bilang, Pak, kita harus ibadah. Oh, kita mesti jalan-jalan dulu, mau ke mall dulu. Harus ibadah dulu. Suami-suami, itu suara Roh Kudus. Haleluya. Itu suara Roh Kudus. Maka jangan main-main, sudah. Jadi jangan saudara pikir, wah suara Roh Kudus nanti saudara dengar dari langit. Nah, begitu saudara. Jadi Roh Kudus itu selalu menuntun pada kebenaran. Yesus adalah kebenaran. Jadi orang Majus ini, jadi dituntun perjalanan mereka. Sudah lama mereka sudah dengar. Jadi orang Majus ini tahu dari mana, karena kan dulu begini, orang Israel dulu dibuang di Babilonia. Nah, orang-orang Majus ini kan dari daerah sana, Babilonia. Sekarang Irak ya. Jadi Israel sudah hidup 70 tahun di sana. Setelah mereka dipulangkan, yang lain tidak pulang, tinggal di sana. Jadi orang Majus belajarlah Alkitab itu. Terus mereka dengar, oh dari kitab kalian ada yang lahir. Iya, setelah sudah lahir, Roh Kudus tuntun mereka. Nah, saya balik ya. Jadi kalau tadi saudara, antara orang kaya dan miskin, antara ini ya, gembala dan orang Majus. Kedua, antara berpangkat dan tidak berpangkat. Yang ketiga, saudara, ini kita lihat bahwa dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus ini, antara orang gembala ini kan orang Yahudi, antara juga orang Yahudi dan orang di luar Yahudi. Ini orang-orang Majus di luar Yahudi datang kepada Yesus. Haleluya saudara. Makanya sekarang Yesus itu saudara menjadi pusat, semua orang datang untuk dapat keselamatan. Bukan hanya orang Yahudi saja kata Alkitab, tetapi orang Yunani juga, orang Babilonia juga. Mereka datang sama-sama menyembah kepada Yesus, dapat keselamatan dalam Yesus.
Makanya dulu kalau orang Yahudi itu, waduh, kalau agama mereka itu hanya suku mereka saja. Tetapi ketika Yesus datang, segala suku bangsa datang menyembah Yesus. Amin, saudara. Nah, kita lanjut lagi ya, saudara. Orang-orang Majusi itu dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kita kembali di mana Herodes ini dibenci oleh orang-orang Yahudi ya. Mari kita lihat ayat 8. Kemudian baca 2-3. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidiki dengan saksama hal mengenai anak itu, yaitu Yesus, dan segera sesudah kamu menemukan dia, apa saudara, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini tipu Herodes. Dia bukan mau menyembah. Nanti kita lihat saudara ya. Selanjutnya baca 2-3. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Selanjutnya, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Terus, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Perhatikan ya, ini anak Yesus ini sudah tidak di kandang ya, sudah di rumah. Makanya masuklah mereka ke dalam rumah, bukan lagi ke dalam kandang ya, ke dalam rumah, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, berarti anak ini sudah bisa berdiri. Yesus dalam natur manusia sudah mendekati 2 tahun itu. Karena perjalanan dari Babilonia itu bisa mencapai, saudara, hampir, kalau jalan kaki ya saudara, itu bisa hampir 3 tahun saudara. Kalau jalan kaki itu kan berhenti, itu rombongan juga. Orang Majusi ini kan rombongan begini. Nah, terus setelah itu mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan apa? Persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara lihat di sana bahwa orang-orang Majusi ini datang. Jadi kita lihat Yesus sudah mendekati umur 2 tahun ya pada waktu mereka datang, mereka sembah. Yesus pun dalam natur manusia, sekalipun dia anak, tapi ketika dia disembah oleh para orang Majus, yang notabene mereka bukanlah orang Israel, saudara, tapi diterima oleh Yesus. Nah, sekarang saudara, pasal 2, saudara lompat. Tadi pasal 2 ya, sorry. Tadi ayat berapa terakhir ya? Sekarang ke 16. Ayat 16. 1 baca ya, 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat apa? Marah. Saudara tahu alasannya kenapa Herodes marah? Sudah ingat ya? Karena sudah ada raja saingan yang akan muncul dari tengah-tengah orang Yehuda, karena dia bukanlah orang Yehuda atau bukan orang Yahudi. Baca terus 1, 2, 3. Lalu ia menyuruh apa saudara? Membunuh semua anak di mana? Di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur berapa? 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari mana? Orang-orang Majus. Jadi Herodes ini pintar, dia tanya, kamu datang dari Babel tahun berapa? Tahun sekian. Perjalanan kamu sekian. Oh, ini anak ini berarti kira-kira umurnya di bawah 2 tahun. Supaya tidak ada raja di Israel, dia perintahkan bunuh semua anak di bawah 2 tahun. Wah, ini raja bahaya. Saudara, makanya begini, ada istilah begini. Roh Herodes ini itu dia adalah roh yang tidak mau lihat orang lain berhasil. Dia takut disaingi. Ini tidak boleh terjadi pada kita. Kalau lihat, wih, anak-anak kita, kalau dia lebih pintar dari kita, udah dorong dia. Amin. Lihat orang lain juga di tempat pekerjaan, oh kamu hebat ya, sudah. Kita harus punya keyakinan berkat kita pasti Tuhan atur. Amin, saudara.
Jangan sampai, ini nih, dia mau serobot nih, jabatan saya ini nanti. Mesti sikat dia nih. Bunuh karirnya nih. Tidak boleh bagi anak Tuhan. Karena itu roh Herodes. Ya. Makanya kalau kita orang-orang yang coba ada orang begitu atau mau buat begitu sama saudara, seperti saja Yesus dan orang Majus ini, pasti akan ada jalan keluar. Amin saudara. Ketika saudara di tempat pekerjaan kadang-kala orang lain mau coba-coba ini sama saudara, ada saingan atau apapun, dia bikin saya begini, saudara merasa terancam. Lihat seperti orang Majus dan Yesus, selalu Tuhan kasih jalan keluar. Amin saudara. Oke, saya balik lagi ya saudara. Wah, saya sudah habis tadi. Ya, saya balik bahwa dalam poin yang kedua ini, Natal adalah peristiwa di mana manusia datang mencari Yesus. Ada yang datang mencari Yesus menyembah dia dengan benar, ada yang datang mau mencari Yesus dengan cara mau bunuh Yesus. Ya kan saudara, dari situ. Tapi tentu bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini, Natal bagi kita, saudara, memang bagi kita bahwa Natal bagi kita yang sudah diselamatkan untuk datang mencari dan menyembah Yesus. Saya potong dulu saja saudara, saya tidak tambah ayat lagi. Jadi 2 poin itu, yang pertama saudara, Natal bagi kita adalah apa saudara? Peristiwa Allah menjadi manusia. Yang kedua, Natal bagi kita adalah saudara mengenai manusia mencari Allah. Yang ketiga, saudara, yang ketiga adalah Natal ini mengenai penggenapan nubuatan-nubuatan. Saya baca saja, saya tidak banyak jelaskan ya, karena saya sudah lewat waktunya. Tapi begini, supaya minimal saudara punya pemahaman rohani untuk iman saudara dalam Alkitab. Natal adalah peristiwa penggenapan tentang nubuatan. Nubuatan Allah, nubuatan tentang Mesias atau Yesus yang dilahirkan itu. Coba saudara buka dulu saja Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Saya baca ya. Sebab setiap 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah tidak apalah saudara ikut baca 2-3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi saya perlu jelaskan sedikit, saya jelaskan sedikit. Sebab seorang anak telah lahir. Ini ayat ditulis sekitar 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, sebelum Yesus lahir. Kalau kita lihat seorang anak telah lahir, waktu sebelum atau sesudah? Sebelum ya, sesudah ya. Anak telah lahir. Sementara Yesus itu belum lahir. Nah begini kan, saudara lihat aja. Di mata Tuhan itu, saya pernah jelaskan segala sesuatu sudah apa belum? Di mata Tuhan sudah. Bisa paham ya saudara? Sudah. Di mata Tuhan itu segala sesuatu yang ke depan, bahkan Yesus sebelum lahir masih 700 tahun ke depan, itu di mata Tuhan itu sudah. Makanya dibilang seorang anak telah lahir. Begitu. Seorang anak telah lahir, itu Yesus ya. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi seorang putra telah di mata Tuhan itu sudah semua telah diberikan. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Jadi memang Yesus kan menjadi saudara, dia itu kan menjadi raja di atas segala raja. Sebentar saya jelaskan. Dan namanya disebut orang, ini ya, penasihat ajaib. Terus Allah yang perkasa. Jadi dibilang penasihat ajaib, Yesus itu disebut apa saudara? Allah yang perkasa. Nah, Yesus juga disebut Bapa yang kekal, Raja damai. Ini saya fokus satu aja, Bapa yang kekal saja. Jadi ini bukan Bapa anak Roh Kudus Yesus itu Bapa, bukan. Ingat, Bapa dari segala manusia siapa? Siapa? Adam. Bapa dari segala orang percaya siapa? Orang selamat. Jangan bilang Abraham, jangan. Ini antara Yesus dan Adam. Maka Yesus dibilang Adam kedua. Kalau Adam pertama itu sebapa dari semua manusia, tetapi kalau Yesus
Dia adalah Bapa yang kekal dari orang percaya Yesus saja. Amin, saudara. Nah, kalau di sini disebut Bapa yang kekal, Yesus itulah, saudara, menjadi Bapa yang kekal bagi orang percaya. Jadi tidak semua orang. Ya, selanjutnya lagi. Jadi penggenapan nubuatan. Nah, nubuatan ini digenapi. Saya baca lagi, saudara, begini ya. Kalau saya lihat ini, Yesaya ini juga, saudara, itu sudah digenapi ya. Coba saya minta di penggenapan Lukas 4 ayat 18. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah. Ini di Yesaya 61. Saya pindah saja. Saya ambil di Yesaya 7 dulu. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saya ingat ya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Jadi sudah dibilang juga, dan akan dinamakan dia Immanuel. Jadi kita tahu. Makanya begini, orang Israel sampai sekarang ya, sebagian besar ya, tapi sebagian kan sudah terima Yesus. Orang Israel tuh masih menunggu ini, karena mereka tidak punya perjanjian baru. Tapi kalau kita sudah sangat jelas, ini dinubuatkan di dalam Lukas pasal di dalam Matius pasal 1:23 tadi sudah disebutkan, anak itu dia akan lahir dan dinamakan Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Jadi nubuatan dari kitab Yesaya digenapi dalam kitab Matius. Makanya saya bilang Natal adalah peristiwa juga tentang penggenapan nubuatan dalam perjanjian lama ke perjanjian baru. Nah, saudara lihat juga ya, mengenai juga tempat. Ini sebetulnya ini penting ya, saudara, untuk ingat ya, saudara, tempat Yesus lahir, supaya kalau saudara mendengar ada Yesus yang lain itu, Yesus yang disebut Isa itu kan beda. Makanya tempat aja sudah beda kelahiran. Ya. Coba minta Mika pasal 1. 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Mari baca. Surat 5 Mika 5. Mika. Ya. Oke, mari baca 1, 2, 3. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan merintah Israel, yang pada permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan saudara, dikatakan di sana bahwa jelas ini kita bicara tempat dulu, saudara. Sudah dibuatkan juga, saudara, bahwa masih ratusan tahun ke depan dia itu mengenai tempat kelahiran pun itu ada di Bethlehem, di kota Bethlehem. Nah, digenapi di mana, saudara? Kalau saudara lihat Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Matius 2 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Sesudah Yesus dilahirkan di mana? Di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Ya, jadi jelas itu ya, saudara. Jadi tempat pun dari dulu tepat semua sudah dikasih tahu. Ya, tempat baru apalagi, saudara. Ya, sudah dibilang tadi kalau di Hosea 11 ayat 1 di mana dikatakan bahwa anak itu akan disingkirkan ke Mesir. Nah, tadi kita sudah baca bahwa Yesus itu setelah itu disingkirkan karena Herodes mau bunuh anak di bawah 2 tahun, akhirnya Yesus dibawa lari ke Mesir. Itu buatannya. Nah, begitu juga saudara di Mazmur 72 ayat 10. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini selalu orang bilang, makanya orang Majus itu raja-raja sebetulnya mereka. Mazmur 72 ayat 10. Mari kita lihat. Baca 1, 2, 3. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Ayat 11. Ayat 11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi
hambanya. Ini jadi raja-raja, membawa upeti, bawa kepada Yesus. Makanya digenapkan tadi, siapa dia? Orang-orang Majus tadi. Digenapin. Oke, saudara. Jadi saya tidak banyak menjelaskan dalam hal ini. Di dalam hal ini saudara lihat bahwa Natal ini juga tentang Yesus Kristus, adalah juga penggenapan dari nubuatan dalam perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jadi sekali lagi, biarlah Natal yang kita sedang rayakan ini menjadi satu perenungan bagi kita. Kemarin saya bilang Natal bukanlah untuk pesta-pesta dalam hal kedagingan, tapi Natal bagi kita menjadi bagian perenungan mengenai tentang bagaimana Yesus itu telah menjadi manusia. Bagaimana Yesus itu datang menyelamatkan kita. Bagaimana peristiwa Natal adalah peristiwa tentang Allah mencari manusia, dan Natal juga peristiwa tentang manusia mencari Allah. Demikianlah firman Tuhan buat kita. Biar Natal ini sekali lagi sudah menjadi satu sukacita buat kita. Tetapi sekali lagi tidak boleh sampai Natal. Saya kemarin sempat bersaksi ya, kalau di daerah saya, mohon maaf ya, di daerah saya, di kampung saya, kalau Natal itu, waduh, mereka kalau datang bertamu, wah, kamu nggak Natalan. Kenapa? Nggak ada itu buat mabuk-mabuk. Nah, jadi kalau pulang sudah miring-miring, nah ini bawa Natalan katanya. Pak Joko pernah diundang berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun. Ada sempat lihat itu kan? Hal di kampung. Jadi kalau Natal itu, waduh, yang dibelanja saudara itu, biar dia ngutang dulu itu alkohol dia beli dulu. Nanti dia bawa persembahan 2.000, 5.000, wah dia dapat peduli. Padahal yang dibawa persembahan orang Majus itu emas-emas yang terbaik. Tapi kalau buat pesta-pesta mabuk, waduh. Makanya kita ada istilah, jangan sampai Natal ini, jangan hedonisme, semua untuk kemewahan, kemabukan, pesta pora, bukan. Natal itu harus dalam perenungan tentang kisah Allah dan manusia, manusia dengan Allah. Amin, saudara. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan langsung berdoa ya, karena waktu kita sudah cukup panjang terlewatkan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari Natal ini tentang peristiwa Tuhan, Engkau yang datang jadi manusia untuk menyelamatkan kami dari dosa. Kami bersyukur ya Tuhan, sehingga Natal yang penuh sukacita, Natal yang penuh dengan kasih karunia ini, Natal yang penuh dengan berkat Tuhan bagi kami, biar juga kami ya Tuhan datang kepadamu dengan penuh penyembahan, juga seperti para gembala-gembala domba, seperti juga para raja-raja orang Majus ini, semua datang sujud menyembah Tuhan saja yang dimuliakan di hari Natal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di hari Natal ini. Segala pergumulan kami umat-umat-Mu, ada yang lemah Tuhan kuatkan, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, ada yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, ada yang bergumul dalam keuangan, Tuhan juga yang memberkati keuangannya. Atau apapun jenis pergumulan umat-umat-Mu, kami semua menyerahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk, lantai bawah silakan duduk. Saya serahkan boleh bertulis. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan korban persembahan kedua. Nanti saudari Tiara akan berdoa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah tersampaikan kepada setiap kami ya Tuhan. Kau berkati kiranya agar firman ini dapat menumbuhkan hati kami dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kau berkati juga ya Tuhan hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Kau tuntun, Kau sertai dimanapun ia berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan nama-Mu lebih lagi dipermuliakan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kau berkati ya Tuhan persembahan ini Kau sucikan, kuduskan, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua dari Pulau.
kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan, biar terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Diberkati terus, baik di dalam kesehatan, di dalam keluarga, dalam pelayanan, diberkati oleh Tuhan. Bahkan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini, baik WL, singers, pemusik, multimedia, bahkan penerima tamu, persembahan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bahkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman untuk kegiatan kita besok ya, doa puasa mingguan kita hari Selasa. Tinggal kita mau pilih puasa mana ya. Dan hari Sabtu tetap ada doa pagi ya di gereja jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan hari Minggu disampaikan bahwa ibadah hanya diadakan satu kali ya, di pagi hari, yaitu jam 8 pagi. Jadi untuk hari Minggu tanggal 31 Desember ibadah disatukan, jadi digabung pagi hari jam 8 pagi. Begitu juga dengan ibadah anak-anak digabung di ibadah umum ya. Dan tanggal 1 ibadah awal tahun, tanggal 1 Januari 2024, ibadah diadakan satu kali jam 9 pagi. Diingatkan, tanggal 1 Januari ibadah hanya sekali jam 9 pagi, disertai dengan perjamuan kudus dan pencabutan ayat mas. Jadi diharapkannya untuk kita semua mengawali tahun, mari kita sama-sama datang beribadah di awal tahun 2024. Dan untuk kegiatan kita saudaraku, ibadah komsel dimulai pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024. Dan untuk ibadah gabungan WSP dan Pelprip akan dimulai hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya, dan mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala. Kami izin sebentar, saudara. Yang pertama, saya lihat memang banyak yang liburan sekarang, jadi tapi banyak yang pamit. Cuma saya bilang, di mana kamu pergi Natal itu harus ibadah ya. Kalau kamu sedang liburan di satu kota, harus ibadah, karena kamu harus tempatkan hari ini hari yang kudus buat orang Kristen. Jadi Natal ini bahkan jangan, saya bilang satu orang, jangan siapin alkohol di rumah ya, malu-maluin ke orang Kristen. Karena ini Natal yang kudus, nanti ada orang luar bertamu dia, waduh mabuk-mabuk kita ini ya, ini repot nih nilainya ini. Jangan taruh lah. Kalau sudah terlanjur beli, udah taruh di kamar aja deh. Jangan sampai tamu lihat sudah malu. Nah, ini memang hari yang kudus buat kita, amin ya. Nah, itu dia saudara, begini ya saudara. Juga ada jemaat bilang setelah ibadah mau langsung ke bandara. Saya cuma berbagi ya, saudara mau ke bandara, saudara itu sekarang bisa sampai 1 jam ke bandara. Jadi lewat tol baru itu ya. Saya cuma ke BSD kemarin itu, saya udah posting itu 30 menit saja saya sudah sampai di Ayan Mall lewat tol baru itu. Jadi ke bandara waktu saya jemput Feivel pulang dari Korea lalu, tapi mohon maaf Feivel lagi ke emaknya di Temanggung sekarang. Itu dari bandara sampai di BSD juga, jemput file di BSD di Ayan sana, itu juga nggak sampai setengah jam dari sana ya. Jadi saya itu berarti kalau dari sini ke bandara nggak sampai 1 jam juga. Nah, gitu kalau langsung. Jadi ya kalau yang sudah mau ke sana, ada yang mau liburan karena sudah bilang habis ibadah mau ke sana ya, lewat situ lebih bagus. Oke. Nah, yang kedua sudah ada yang jemaat bilang, Pak kemarin kita Natal, pas momen supaya jemaat pada ngumpul semua enggak foto. Ini gimana? Jadi pada bilang tadi foto dulu. Ini gimana nih caranya? Kalau mau habis ibadah foto, yang di lantai bawah naik ya. Berarti kita jangan turun dulu. Ya ambil dulu lah, katanya setahun sekali 25 Desember. Tidak ada lagi 25 Desember 2023, yang ada 24. Ya oke lah, kita foto deh sebentar ini ya.
Ya mungkin itu saja saya sampaikan. Jadi saya habis nyanyi doa berkat, jangan langsung turun, yang ada yang di bawah, lantai bawah naik, ya udahlah atur-atur gini. Yang sudah ada ya, baru foto dari sana ya, saya pancing ya. Foto. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita duduk dulu. Waduh. Baca. Boleh kalau itu. Katanya ada persembahan kasih buat siapa, saya tanya. Buat Pak Gembala, boleh kalau gitu. Ada oke ya. Sorry, terima kasih. Jadi soalnya enggak dijadwal, saya lihat ini. Ya mudah-mudahan persembahan orang maju sini. Undang Ibu Gembala. Emas kalau nyarbur. Ini dari jemaat semuanya Siloam, jemaat kasih Natal, Ya. Terima kasih teman-teman. Lantai bawah ya, jemaat juga ikut kepada online. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Di sini ya. Ini juga dari jemaat-jemaat semua, jemaat kasih Natal. Baik, sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa, kita akan tutup dengan doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena ada Natal di dalam hidup kami, sehingga kami punya pengharapan selalu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah bekerja di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu senantiasa menjadi bagian kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami percaya Engkau memberikan jalan keluar bagi kami dan Engkau sudah menolong kami. Dan biarlah Tuhan di hari-hari yang akan datang tetap kami bergantung dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kegiatan sepanjang hari ini sampai dengan minggu yang akan datang kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Dan biarlah dalam setiap kehidupan kami tetap Tuhan menjadi saksi bagi Engkau, memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Bangsa negara ini kami juga taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan yang terbaik bagi bangsa ini dan Engkau turut bekerja di dalamnya. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dan kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat buat kami. Mohon berkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga mohon berkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Akhirnya saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.